Oke, sekarang ya, kita akan belajar tentang kemarin kita dari tentang jadi adapun pertama hukum kita harus ya, itu artinya hukum adalah memasukkan satu huruf pada huruf lainnya akan melakukan huruf yang sama atau hukum dalam tajwid berlaku apabila ada dua huruf yang sama atau dalam huruf dan jadi mudahnya ini itu adalah meleburnya satu huruf atau dua huruf sama kata. Jadi di apa ketemu dua huruf ini seperti dilebur. Ini leburnya itu ketika bertemu. Nah, langsung saja. Jadi itu pengertian. Jadi belum sendiri itu bagian itu ada di tahap itu tahap lain, kedua belajar lain, yang lain, keempat dan terakhir, dan kelima itu tampil, nah terus yang keenam kompul, itu ini ternyata ada ada tahu itu ada itu adalah pun kita jadi tujuh ya ada pun ilmu tetap ilmu jalan. Oke, jadi dua huruf yang sama makhrajnya di dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya bertemu. Namun yang pertamanya adalah sukun. Jadi dal sukun bertemu dal, kaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu dengan kaf. Jadi semua huruf, tapi yang pertama itu hurufnya itu lebih jelasnya itu. Ini contohnya adalah seperti tak bertemu dengan tak, yaitu fama robihat tijaratuhum. Nah, jadi contoh ilmu mutamathilnya itu tak bertemu tak, jadi tak sukun bertemu dengan tak apa ini, tak kasroh. Jadi fama robihat tijaratuhum. Nah, itu mutamathil. Adapun dal ketemu dal, yaitu waqad dakhulu. Ada juga dal bertemu dal, jadi idzahaba. Nah, adapun nanti contoh-contoh lainnya, jadi yang satu sukun, pokoknya yang satu lagi tidak sukun. Tak bertemu tak, dal ketemu dal. Nah, semuanya seperti itu namanya tampilan. Sekarang kita lanjut. Jadi karena ilmu utama saya hanya saja jenis kategori. Adapun juga ilmu mutajansain, yaitu apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifat bertemu. Dan huruf yang pertama adalah sukun. Tetapi kaidah tersebut tidak berlaku pada semua huruf. Oke, kita lanjut saja kepada contohnya biar gampang. Jadi idgham mutajanisain ini juga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7. Jadi tadi menurut pengertiannya tidak berlaku kepada semua huruf. Jadi hanya ada 7 huruf ini. Seperti apa tadi? Di sini dituliskan ta sukun bertemu to. Ada to sukun bertemu ta. Dibalik ada juga ini ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta. Ada juga ta bertemu dengan dal, ada dal bertemu dengan dha. Ada juga yang terakhir ba sukun bertemu dengan. Jadi kumutajannisain ini cuma ada 7. Kalau kita lihat dari dalam contoh Qur'annya, yaitu seperti yang pertama
tak ketemu to yang tadi ya. Salah satunya wadhattaifah. Yang pertama, yang kedua tak juga ketemu to yaitu idhammat taifatan. Jadi taknya melebur ke to. Idhammat idhammat to. Nah, idhammat to. Jadi taknya tak dulu baru langsung masukin ke to. Jadi apa langsung dilebur. Jangan dilepas idhammat to. Nah, seperti laim laim jadi langsung masuk ke huruf ba. Laim basat to. Nah, ini ada juga nih to dan ta. Laim basat to juga bisa jadi saya. Nah, jadi contohnya seperti itu yang bisa jadi saya. Jadi nanti contohnya kita cari lagi. Yang penting tadi apa yang mutajanya ada 7. Kita lanjut saja. Uh, Pembagian yang selanjutnya itu idgham mutaqaribain. Yaitu idgham mutaqariba adalah apabila dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifat bertemunya, namun huruf yang pertama sukun. Nah, di dalam bacaan riwayat Hafs dan Muslim, mutaqaribainnya hanya berlaku pada 4. Jadi, qaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu dengan ro, lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan huruf ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Ada 13 alif lam bertemu dengan 13 huruf yaitu ta, ta, dal, dal, ra, za, sa, sya, su, du, du, do. Nah, yang terakhir adalah nun sukun bertemu dengan ya, mim, waw, lam, dan ro. Ya ini idgham mutaqaribain ini seperti idgham bigunnah atau bila gunnah. Seperti itu idgham disebut juga idgham bigunnah dan bila gunnah itu yaitu termasuk dengan idgham mutaqaribain. Adapun contohnya seperti ini belum kita ada ya. Pertama ini wakur rabbi. Nah, terus nah, jadi contoh idgham mutaqaribain di sini yang saya tampilkan itu bila gunnah dan gunnahnya. Seperti tadi waqur rabbi a'udzubika. Nah, itu idgham mutaqaribain atau kita sebut idgham. Adapun contoh keduanya qur rabbi a'lam. Terakhir ada alam nakhluqkum mim ma'in. Nah, sukun ketemu dengan mi. Nah, itu ini semua contoh idgham mutaqaribain. Adapun selanjutnya adalah idgham kabir. Nah, kabir ini adalah idgham dua huruf di mana keduanya berharokat. Jadi eh, langsung saya lihat di contohnya biar lebih mudah. Nah, ini harusnya salakakum. Namun karena ada baca idgham kabir, jadi salakum. Nah, jadi K-nya itu yang pertama tidak dibaca. Itu karena dua-duanya berharokat dan juga dua-duanya ada hurufnya yang sama. Jadi seharusnya salakakum, namun dibaca jadi salakum langsung masuk ya, ke tasjidnya. Itu namanya idgham kabir. Ada juga fihi huda. Jadi fihi huda. Jadi haknya jadi satu aja dibaca. Harusnya fihi huda, tapi dibaca fihi huda, fihi huda. Ini ada satu.
Itu namanya idgham kabir. Ini sebenarnya contoh idgham kabir ini dipakai biasanya di dalam kiroat-kiroat seperti itu. Namun sekarang, nah ini contohnya ada lagi. Ini dalam qiraah Asim. Dalam qiraah Imam Asim tidak berlaku idgham kabir. Ada beberapa yang diidghamkan di mana keduanya berharokat, namun secara tulisan pun sudah diidghamkan. Seperti antaranya. Nah, jadi idgham kabir ini dipakainya di dalam qiraat atau kata-kata tertentu. Seperti ini ada dalam Quran itu kata makani. Jadi makani ini asalnya makanani. Nah, tapi di dalam Quran yaitu makan. Walaupun aslinya di dalam bahasa Arab itu yaitu makan. Kalau mau lihat dari surat Al-Kahf. Adapun juga yang tak manna. Nah, asal katanya itu di Quran itu tak manna tulisannya. Namun dibaca jadi asalnya itu bacanya jadi tak manna. La tak manna. Jadi monyong ya. Cara baca tak mannanya seperti itu. Nah, itu disebut juga kafir ya. Karena nunnya itu tasdid. Karena tasdid jadi asal itu la tak manuna. La tak manuna. Namun karena itu kabir jadi la tak manna. Kalau makan mie sendiri nggak punya ya. Tapi asal katanya itu makanani di Quran makan. Adapun tuhajuni ya, seperti itu. Itu di Qur'annya seperti itu. Tulisannya tuhajun. Bacanya tuhajuni. Namun asalnya ternyata yaitu tuhajunani. Nah, seperti itu. Jadi di dalam bahasa Arab itu bertasdid itu ternyata jadi dua. Jadi kalau tapi di dalam Al-Quran ditulisnya cuma satu saja. Adapun yang terakhir yaitu la ta'muruni. Ya, jadi langsung masuk dia ke dunia. Padahal asal katanya itu ta'muruni. Ta'muruni. Ya, berarti sama di sini tidak ada perbedaan. Namun di sini itu kaum kabir itu jadi masuk gitu. Jadi tadi juga tuhajuni langsung masuk ke nunnya. Padahal harusnya tuhajunani ya. Jadi kaum kabir langsung masuk ke huruf itu dipangkas dia tasdid. Nah, itu yang pertama. Idgham kabir. Nah, selanjutnya ada idgham shogir. Di idgham shogir ini ada idgham dua huruf, di mana yang pertamanya sukun dan keduanya berharokat. Nah, contohnya nun sukun yaitu bertemu dengan ya berharokat. Jadi bayya'bad. Nah, itu jadi langsung dia hurufnya itu tidak ada double. Jadi langsung masuk ke hurufnya selanjutnya. Kalau tadi kan melangkahi dua kata. Kalau ini satu. Adapun juga tadi ini dal sukun ketemu ta. Jadi abadtum dal ketemu ta. Uh, tanda itu mayyamal abadtum wan nas. Jadi wan nasi lam sukun ketemu nun itu wan nasi itu disebut dengan idgham shogir. Atau kita sebut juga alif syamsiyah. Nah, seperti itu. Kan ada alif lam syamsiyah. Kalau di kita itu ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Nah, alif lam qamariyahnya itu izhar. Kalau alif lam asyamsiyah itu idgham shogir. Itu wadnasi. Nah, seperti itu.
atau wasyams. Itu idgham shaghir. Kita lanjut. Ya, ini sekarang idgham kamil. Idgham kamil sendiri adalah idgham yang sempurna. Adapun dalam istilah tajwid, memasukkan huruf ke huruf yang lainnya secara sempurna, baik makhraj maupun sifatnya. Nah, contohnya abadtum, abadtum ini sempurna nih, karena langsung dilebur. Tapi juga min ni'matin juga sempurna. Jadi hurufnya sama, terus dia langsung bertemu dengan huruf selanjutnya. Ada juga asau wa kanu, kan langsung. Dan adhar yang seperti tadi, alif lam asyamsiyah. Lam sukun ketemu dengan dal. Jadi itu sempurna itu. Langsung dia. Yang pertama itu langsung ketemu, hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama, itu idgham kamil. Adapun juga tadi idgham shaghir kan. Huruf pertamanya sukun, namun yang keduanya berharokat. Nah, itu juga idgham kamil. Ada juga ini idgham syamsiyah, dia langsung juga lam sukun ketemu dengan dal. Ini juga asau wa kanu, juga masuk ya ke apa tadi, asau wa kanu, langsung dilebur dia. Jadi enggak asau wa kanu, tapi asau wa kanu. Jadi enggak dilepas bau. Itu. Jadi di sini dijelaskan contoh di atas merupakan bacaan idgham kamil karena huruf yang pertama gugur ke huruf yang kedua sehingga lafal huruf yang pertama tidak tersisa. Nah, itu. Jadi huruf pertama dan kedua itu tidak lepas sama sekali. Jadi itu namanya kamil. Jadi nggak ada yang kayak tadi laim basot tak. Nah, jadi tidak ada yang dilepas. Itu namanya komka. Adapun idgham naqis, nah, di sini ada ya'mal. Ada juga miwal, wasatta. Berarti yang tadi saya sebutkan itu bukan kam, itu naqis. Alam nakhluqukum mani. Jadi idgham naqis ini adalah memasukkan huruf ke huruf yang lainnya, namun ada beberapa sifat yang masih muncul pada huruf yang pertama. Nah, jadi yang jadi naqis ini sifatnya itu berbeda. Jadi seperti itu tadi, may ya'mal. Nah, nun sama ya kan sifat hurufnya beda. Nun itu kan keluarnya itu dekat langit-langit lidah. Kalau iya itu kan tidak menyentuh langit lidah. Seperti miwal juga makhraj huruf nun dan waw itu berbeda. Po dan ta juga berbeda. Po dan kaf juga berbeda. Nah, itu nafis. Jadi kalau idgham kamil itu tadi abatum, dal itu sifatnya sama, ta itu juga sifatnya sama. Da, ta sama-sama di lang. Ini juga min ni'matin. Nah, dua-duanya sama keluar makhrajnya nun dan nun. Nah, berarti kan makhrajnya sifatnya sama. Seperti asau wakanu, seperti adhar. Jadi langsung ke makhrajnya sifatnya itu langsung masuk huruf dal. Kaf. Kalau nafis itu huruf pertama dan keduanya itu berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi ini politkom diguna, udah tahu kan ada berapa? Ada
yanmu, yaitu nun mati atau tanwin menghadapi huruf ya, nun, mim, dan waw. Itu atau dikumpulkan dengan yan. Cara membacanya, nun mati dirubahkan kepada huruf idgham di gunnah. Contohnya seperti mayyaqulu, khairu, abqah, masad, dan ab. Nah, ada juga ada idgham yang disertai dengan gunnah. Nah, nun sukun bertemu mim, lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan nun. Nah, itu juga ikut seperti itu. Kayak mimma itu mim sukun bertemu dengan mimma, kalau lam ta'rif bertemu nun, anna, wan nas, itu yang lam ta'rif. Nah, ini bila gunnah kan, yang kita sudah tahu juga, nun sukun bertemu dengan lam dan ro. Cara bacanya itu sukun atau tanwin disebutkan pada huruf berikutnya tanpa didahulukan. Yaitu nun sukun diidghamkan ketika bertemu lam dan ro. Karena dekatnya makhraj antara nun, lam, dan ro. Contohnya alam yarahu. Nah, nunnya berlebur langsung ke huruf lam. Ada juga wafurur rahim. Ro-nya itu langsung melebur ke huruf ro. Jadi wafurur rahim. Tanwin melebur ke huruf. Kita langsung saja. Kita sudah tahu mungkin ya. Digunakan dan dilakukan. Ini di syamsiah tadi. Jadi lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan 14 huruf idgham syamsiah. Jadi idgham syamsiah atau alif lam syamsiah itu adalah 14 huruf. Nah, seperti itu. Ada, nah ini apa namanya, bait atau mahfuzatnya. Tibtum mafsil rahman datus sif ni'am da'su awzanna zur syarifan farum. Jadi itu 14 huruf idgham syamsiah. Atau juga dari apabila diambil maka didapati seperti itu. Tobatha tibtum masil itu ada rota. Kalau diurutkan, ini mungkin cara menghafalnya saja. Menghafal 14 huruf itu syamsiah. Nah, contohnya di bawah, seperti tadi kan, wasyamsi, wadduha, atau minad dhahab, wa minad nasi, wa idhar rusul. Itu syamsiah. Atau lebih gampangnya itu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu pasti itu syamsiah. Kalau alif lam komariah, itu bisa disebut juga izhar. Oke, baik. Mungkin itu ya